Ya, puji Tuhan adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada. Puji Tuhan ya, sampai detik ini kita masih bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada? Kakak harap kalian dalam keadaan baik saja dan penuh dengan sukacita. Karesi, hari ini ada yang istimewa dari ibadah kita. Apa ya? Iya nih Kak Yayu, hari ini memang hari yang sangat spesial sekali karena kita masih merasakan kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa merayakan hari Natal sekolah minggu kita walaupun kita melaksanakannya secara virtual. Iya kok. Meskipun perayaan Natal sekolah minggu kita pada tahun ini kita laksanakan secara virtual karena masih masa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Tetapi tidak mengurangi sukacita Natal kita ya, adik-adik dan Kak Desi. Kak Desi, apa sih tema Natal dan subtema Natal kita tahun ini? Ya Kak Yayu, tema Natal kita tahun 2020 mereka akan menamakannya Immanuel, bandingkan Matius 1 ayat 23, dan kita mengambil subtema melalui sukacita Natal online SPA Jemaat GKE Batang Pambelum, bangkit dan mengalami pemulihan dari dampak akibat pandemi ini dan menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, adik-adik yang ada di rumah ataupun di mana kalian berada, untuk persiapkan diri kita memulai acara Natal sekolah minggu kita ini, kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Hai, mari berhimpun. Ya baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan laporan dari Ketua SPA Jemaat GKE Batang Pambelum kepada Ibu Penetua Rusiani SPD. Kami silakan. Salam, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan panitia Natal SPA Batang Pambelum pada sore hari ini. Adapun tema Natal kita pada tahun ini yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Bedika Matius 1 ayat yang ke-23. Subtema melalui sukacita Natal online SPA Jemaat GKE Batang Pambelum bangkit dan mengalami pemulihan dari dampak akibat pandemi ini
serta menjadikan kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, dan anak-anak atau adik-adikku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur karena pada saat hari ini kita boleh bersuka cita, kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Meskipun di dalam pada saat ini kita dilanda oleh wabah penyakit COVID-19, tapi ini tidak mengurangi kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun dana atau sumber dana Natal kita SPA Batang Pambelum pada tahun 2020 yaitu bersumber dari yang pertama yaitu kas SPA berjumlah Rp1.400.000, subsidi dari BPH Rp2.000.000, subsidi dari SPBER Rp500.000, sumbangan dari orang tua jemaat kita di jemaat GKE Batang Pambelum berjumlah Rp2.970.000, dari donator berjumlah Rp1.500.000. Total penerimaan berjumlah Rp8.370.000. Pengeluaran untuk acara perayaan Natal kita pada sore hari ini berjumlah seksi acara berjumlah Rp4.729.500. Untuk konsumsi Rp2.791.000. Dekorasi Rp841.000. Total pengeluaran kita berjumlah Rp8.361.500. Saldo Natal yang ada pada saat ini berjumlah Rp8.500. Demikian untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana Natal kita pada sore hari ini. Saya ucapkan kepada ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum beserta staf yang telah mendukung acara Natal kita pada sore hari ini, dan kepada adik-adik, guru sekolah minggu, pemain musik, seluruhnya kami ucapkan terima kasih atas jerih payah, susah payah berjuang untuk kita sehingga pada saat ini boleh terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan kita selalu memberkati kehidupan Bapak Pendeta beserta staf, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, dan seluruh anggota jemaat kita yang ada di Batang Pambelum, tidak terkecuali yang sudah ikut andil bagian membantu kita pada sore hari ini di dalam rangka perayaan Natal kita, dan kepada adik-adik baik yang ada di sini maupun di rumah, saya ucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati, menyertai, dan memberikan berkat, rezeki, kesehatan kepada kita semua. Dengan penuh sukacita kita sambut perayaan Natal ini. Demikian kami sampaikan laporan ini, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun kalian sedang berada pada saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah Natal sekolah minggu kita dengan menyalakan lilin Natal
oleh pendeta pelayanan kita, Bapak Pendeta Walter Supa MD. Adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Seperti sore ini kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah juru selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian dan ketenangan. Marilah kita memasuki peribadahan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi keselamatan dan hidup Tuhan Yesus Kristus. 1000 lilin nyalakan. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Natal dan kita terima potong dan salam. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kembali kita mengangkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 123, baiknya yang pertama dan yang ketiga. Selamat datang.
Adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa Natal ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia ini, yang saat ini sedang kami rayakan kelahiran-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu untuk hidup kami anak-anak-Mu. Sehingga saat ini, walaupun keadaan pandemi COVID-19 ini masih melanda dunia kami dan belum berakhir, tetapi Engkau masih mengasihi kami dengan memberikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan sukacita Natal ini tetap kami rasakan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini Engkau sudah hadir dan menjadi juru selamat kami, yang selalu menyertai hidup kami. Oleh karena itu, kami beroleh kekuatan dan damai di dalam hidup ini. Biarlah sukacita Natal ini menjadikan kami selalu hidup di dalam kasih-Mu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita diberkati dengan puji-pujian dengan judul Lonceng Natal Bergema. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Telah dinubuatkan oleh para nabi berabad-abad lamanya dan telah digenapi dalam kitab Injil, dan inilah beritanya. Berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat diambil dari Mika 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dengan perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemagahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Pembacaan kedua kami dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai yang ke-25 dengan cerita kelahiran Yesus Kristus. Demikian bunyinya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti itu. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak
sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia dan melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Allah tetapi hari yang memberikan kebenaran. Adik-adik kita sayang, kembali kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul 1000 Lilin. Tibalah saat yang dinantikan itu, Allah akan memberikan seorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Orang itu akan disebut Kristus, dialah juru selamat dunia. Pada suatu malam ketika semua orang sudah tidur, di padang dekat Bethlehem, ada beberapa gembala yang belum tidur. Tiba-tiba di sekeliling mereka ada cahaya terang sekali. Mereka kaget dan takut. Mereka melihat seorang malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir bagimu seorang juru selamat di Bethlehem." Kemudian gembala-gembala itu melihat banyak sekali malaikat yang bergembira. Semua menyanyi, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi. Lalu para gembala itu pergi ke Bethlehem untuk melihat juru selamat yang baru lahir itu. Gembala melihat bayi dalam palungan, lalu serentak memuji Tuhan. Bumi dan surga bersorak-sorai menyambut kelahirannya. Bumi dan surga penuh kemuliaannya. Nama bayi itu ialah Yesus. Dialah Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Malam ini, Yesus telah lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Yesus lahir di hatiku, Yesus lahir di hatimu. Lilin Natal dinyalakan yang pertama oleh Ketua BPH Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum Bapak Pendeta Walter Supa MD. Yang kedua oleh Ketua SPA Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum Ibu Penetua Rusiane SPD, dan yang mewakili anak SPA Jemaat GKE Batang Pambelum oleh Tesya. Sementara lilin dinyalakan, adik-adik yang di rumah, kakak undang bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 92 bait pertama sampai yang kedua, Malam Kudus. Sunyi saya
bagian kita dari sidang pujian yang berjudul Firman-Mu Kita Bagi Kasihku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, sekarang silakan kalian duduk yang manis ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita Natal sekaligus doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Supa MD. Anak-anakku sekalian dan adik-adik, bagi kakak-kakak guru yang mengajar kalian, mengucapkan selamat kita merayakan Natal tanggal 17 Desember 2020. Walaupun kita merayakan Natal tidak bisa dikumpul di gereja, tapi kami guru-guru kalian dan pendeta bisa bercerita melalui rekaman. Dan anak-anakku sekalian dan adik-adik sekalian, kalian boleh mengikuti perayaan Natal ini di TV kalian, di HP kalian, di Facebook, dan di WA kalian. Oleh sebab itu kita mulai mendengarkan cerita Natal tahun 2020 ini dengan berdoa. Oh Allah, Bapa kami yang di surga di dalam Yesus Kristus, sekarang kami mau mendengarkan cerita Natal. Kiranya cerita Natal tahun ini akan menggugah kami lebih dekat kepada Tuhan, sebagaimana tema bahwa Tuhan menyertai kami yang berarti Immanuel. Dan subtema kami, pandemi atau wabah penyakit ini justru membuat kami tetap dekat kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa dekat secara fisik, tetapi secara hati kami tetap dengan Tuhan, tetap bisa dekat dengan sesama karena kami bisa mengikuti rekaman. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami sekalian. Amin. Anak-anakku sekalian dikasih Yesus dan adik-adik, bagi kakak-kakak guru yang mengajar kalian, saat ini Pak Pendeta akan cerita dari Alkitab. Nah, saat ini karena ini rekaman panjang ya, jadi Pak Pendeta mau baca Alkitab, tidak usah baca, tapi saya minta kalian baca sendiri ya, dari Lukas pasal 1 ayat 26 dan juga boleh dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Semuanya menceritakan tentang kelahiran Yesus. Nah, anak-anakku sekalian dan adik-adik sekalian yang dikasih oleh Yesus, kenapa Tuhan Yesus selalu diperingati hari ulang tahunnya?
atau disebut dengan istilah Natal. Dan adik-adik sekalian juga ada yang tiap tahun merayakan Natal oleh orang tuanya ya, ada juga yang tidak usah dirayakan dengan istimewa, walaupun ada juga yang hanya dengan doa saja. Tapi tetap diingat, walaupun tidak dirayakan oleh orang ibu atau kita sendiri, tapi bisa saja kita sendiri merayakan sendiri dalam hati kita ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hebatnya Tuhan Yesus ini dirayakan terus ulang tahunnya. Sekarang kita menginjak tahun 2020. Sedangkan Tuhan Yesus sudah wafat, sudah tidak ada ya. Kalau kita manusia, kita merayakan ulang tahun kita ketika kita masih hidup. Setelah kita sudah meninggal, sudah wafat, sudah dikuburkan, kita tidak bisa lagi memperingati hari ulang tahun kelahiran kita, hari Natal kita ya, Natal pribadi kita. Tapi Yesus diperingati terus tiap hari atau tiap bulan Desember ya. Secara umum, secara dunia diperingati tanggal 25 Desember. Selalu diperingati, dan diperingati bukan kelompok tertentu saja, tapi oleh semua orang percaya kepada Yesus seluruh dunia ini. Di mana saja berada, maupun di kota, di pelosok, semua memperingati atau mengingatkan ulang tahun kelahiran Yesus. Apa sih? Apa hebatnya Yesus ini? Ulang tahunnya, walaupun dia sudah tidak ada. Jawabannya ialah karena dia Tuhan. Nah, apa alasannya dia Tuhan? Alasan pertama, sebelum Yesus lahir sudah dijelaskan oleh Allah, sudah dikabarkan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel datang kepada Maria di Nazaret, di rumahnya, dan malaikat itu datang mengetuk pintu atau datang masuk ke rumah dan permisi dan memberi salam. Dia beri salam malaikat, kita bayangkan malaikat ya. Kita sudah dengar cerita tentang malaikat, dia itu bagus, pakai wajah yang bagus, sayapnya bagus, kemuliaannya ada ya, lebih bersih dari manusia. Jadi Maria pun kaget dengan kehadiran malaikat, apalagi dengan ada ucapan dari malaikat itu, salam bagimu, engkau yang dikaruniakan, salam engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai, luar biasa. Kenapa aku disertai oleh Tuhan, kata Maria. Tapi juga dikaruniai oleh Tuhan. Kaget. Tetapi malaikat itu kembali lagi menegur dia, menyapa dia, bicara dengan Maria. Jangan kamu kaget. Kamu akan mengandung, akan melahir, akan memiliki anak. Dan itu nanti namanya laki-laki, dan dia akan menjadi besar, disebut anak Allah, anak berkuasa, akan bisa menjadi raja, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Lalu Maria juga agak protes, saya kan belum menikah, bagaimana bisa saya hamil? Malaikat jelaskan juga, kamu mengandung bukan perbuatan manusia atau laki-laki, tapi oleh Roh Kudus, oleh kehendak Allah yang mengerjakannya. Itulah dijelaskan malaikat juga. Ada contoh yo, Maria itu saudara kamu yang Elizabeth sudah dia sekarang hamil, yang menjadi Yohanes Pembaptis. Aturannya tidak bisa lagi
bisa lagi melahirkan, tapi ternyata justru walaupun sudah nenek-nenek, kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghendaki, Maria walaupun masih, kalau Tuhan menghendaki, Maria dipakai oleh Tuhan. Nah, Maria sangat percaya bahwa apa yang dikatakan malaikat ini datang. Oleh sebab itu dia katakan, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, saya bersedia menerimanya. Saya senang menyambut kehadiran anak itu. Nah, tidak hanya sampai di situ, berita tentang kelahiran pun jelas ya. Bahwa Yesus yang kita peringati ini datangnya dari Allah. Nah, saat lahir pun Yesus saat lahir walaupun di tempat yang sederhana, di Bethlehem, di kandang domba, dibaringkan di palungan, tapi sejak lahir pun sudah ada keajaiban yang luar biasa. Di palungan dia disambut oleh pertama yang sifatnya makhluk, yaitu domba-domba. Domba-domba melihat, kalau kita lihat di film, di gambar, habis itu bintang juga, dan bintang-bintang itu juga memberi petunjuk kepada orang ahli, orang pintar. Dan bayangkan, sejak lahir saja Yesus dihadiri, didatangi oleh orang pintar dari orang Majus, ahli perbintangan. Mereka mengerti ada keajaiban terjadi di bumi, di kota Daud, di Yerusalem. Mereka datang dan membawa emas, mur kemenyan untuk dipersembahkan. Ulang tahun Yesus pertama kali diperingati oleh orang-orang pintar, orang dari jauh lagi. Biasanya kita merayakan, kita ya paling-paling teman-teman kita sekitar rumah, atau teman kita segereja, atau teman kita sesekolah. Tapi Yesus diperingati, disambut hari ulang tahunnya seluruh dunia, waktu terakhir pun. Dan bukan hanya manusia yang gembira ya, alam semesta, bintang-bintang berkedip-kedip menyambut kehadiran Yesus. Makhluk-makhluk, domba-domba, bahkan para gembala, walaupun mereka paling hebat-hebat ya, tapi Yesus paling hina pekerjaannya. Penjaga gembala itu orang yang hina, pekerjaan yang paling tidak baik. Tentang para gembala menghadapi, jadi orang yang dianggap umpan saja, tapi mereka duluan juga ikut memperingati kelahiran Yesus, ikut menyambut, merayakan kelahiran Yesus yang pertama. Dan sampai ini memperingati Natal tidak hanya orang tua, tidak hanya pemuda, tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kalian anak-anak merayakan walaupun spiritual. Nah, sebabnya kenapa Yesus selalu diperingati ulang tahunnya walaupun sudah kurang lebih 2000 tahun sudah lewat, dia sudah meninggal, tapi peringatan ulang tahunnya tidak pernah dilupakan dan selalu diperingatkan, karena dia adalah Tuhan. Dia tidak Tuhan, kita tidak bisa memperingatinya lagi. Buktinya kita tidak pernah memperingati kakek nenek kita, saudara kita, orang tua. Bagi yang ada, nggak ada lagi peringatan untuk ulang tahunnya. Tapi Yesus tidak pernah berhenti peringatan ulang tahunnya. Tujuan kita memperingati ulang tahun, kita mengucap syukur. Kalau kita hidup ini mengucap syukur karena kita sudah lahir selamat, dan setelah sudah jadi besar bisa kerja, jadi berusaha, dan bisa menghasilkan, menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan Yesus
menjamin kita, dia tetap menyertai kita sesuai dengan tema. Menamai dia Immanuel, berarti arti kata Immanuel anak-anak sudah dijelaskan artinya kita. Punya Covid kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan jauh. Walaupun kita di gereja ini, kita perasaan kita tetap dekat dengan sesama minggu, dekat sama gereja, sama pendeta ya, sama orang dekat pula. Justru penyakit ini membuat kita serah kepada Tuhan. Selamat adik sekalian, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena Natal kalian didukung oleh orang tua kalian yang bisa bagaimana sambutan ketua pengurus kalian seksi pelayanan anak tadi, biaya bisa kayaknya bahkan dapat bingkisan. Nanti dengar guru-guru akan ngumum ya kapan bingkisannya, ada pengumumannya, lihat saja Facebook bapaknya, ibunya dan punya, dan harus masuk ke daftar anggota WA Batang Pembelum ya. Minta tolong bapak ibu, papa mamahnya kasih tahu atau punya kalian, bahkan mungkin ada grup sekolah minggu ikut situ ya, supaya tahu bisa mengikuti perayaan Natal hari ini dan cerita Natal. Tuhan memberkati, kita panjatkan doa syafaat. Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak kami supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, terutama dilindungi dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon daya tahan tubuh yang datang dari Tuhan sehingga bisa mencegah penyakit yang mau menghinggapi mereka atau yang mungkin sudah menghinggapi mereka, tapi mereka punya daya tahan tubuh untuk menangkal atau untuk memerangi penyakit tersebut sehingga tidak menggerogoti tubuh mereka. Bapa kami yang di surga, kami mohon Tuhan memberkati mereka walaupun mereka tidak bisa ke gereja untuk sekolah minggu, tapi Tuhan telah mempersiapkannya pengganti, yaitu dengan rekaman virtual atau melewati Facebook, WA, tetap bisa mengikuti sekolah minggu di rumah. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan anak-anak mau membuka HP-nya untuk mengikuti sekolah minggu, untuk mengikuti perayaan Natal 17 Desember 2020 ini. Bapa kami yang di surga, demikian kegiatan lain. Mereka tidak bisa sekolah, turun ke sekolah, diajar langsung oleh Bapak dan Ibu guru mereka, tapi mereka bisa membuka HP juga. Tuhan telah menyediakan HP sehingga guru bisa mengajar lewat HP, dan kiranya mereka tidak menyia-nyiakan HP, tidak menggunakan HP untuk game saja atau untuk hal-hal yang tidak baik, tapi mereka gunakan HP betul-betul untuk mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, kami juga mohon Engkau memberkati ayah ibu mereka atau kakak adik jika yang punya adik, berkati kehidupan mereka di rumah. Dan kami mohon juga Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan orang tua mereka masing-masing sehingga mampu membiayai kehidupan anak-anak, kebutuhan belajar, bahkan juga mampu membimbing anak kebutuhan akan bermain dan sebagainya. Dan sebagai orang tua yang percaya kepada Tuhan, mampu membimbing dan mengarah anak untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Ya Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu dan pengurus sesi pelayanan anak di Jemaat GKI Batang Pembelum ini, supaya mereka dapat menjalankan tugas menyampaikan ajaran-ajaran, kegiatan-kegiatan beribadah kepada Tuhan melalui
rekaman virtual ini. Ya Bapa kami yang di surga, berkatilah tugas dan pekerjaan hari-hari guru-guru, cita-cita masa depan mereka, dan keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Kami mohon berkatilah guru-guru dan pengurus. Demikian juga kami pengurus Jemaat GKI Batang Pembelum. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati keluarga kami, keluarga jemaat kami yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam pengorbanan Tuhan hiburkan. Dan kami mohon juga berkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami tidak ada perpecahan yang bisa membuat perpecahan merusak bangsa kami. Kiranya bisa didamaikan, dipersatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kami bisa menerima hasil pemilihan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan aturan. Ya Bapa kami yang di surga, kiranya para pemimpin yang terpilih baru betul-betul tidak lupa akan janji-janjinya. Ya Bapa kami yang di surga, kami mohon khususnya mampukan pemerintah bersama rakyatnya menghadapi virus ini dengan cara mencegah. Kami menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan rajin cuci tangan. Tuhan, dengarkanlah doa kami anak-anak-Mu. Kami ingin menikmati kehidupan di Indonesia ini, dunia ini, menghirup udara dengan usia yang cukup. Izinkanlah kami bertumbuh ya Tuhan, di rumah kami, di tempat tinggal kami, di gereja kami, di masyarakat ini, di bangsa dan negara ini. Inilah doa kami yang kami lengkapi dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah nas pengantar persembahan kita. Kita akan menyerahkan dan mengumpulkan persembahan syukur bagi Tuhan dan pekerjaannya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud dan menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya, minyak, kemenyan, dan mur. Adik-adik tersayang, mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa persembahan yang akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu membawa persembahan syukur kami atas kelahiran-Mu ke dunia ini dengan penuh sukacita. Kami anak-anak-Mu tidak dapat memberi seperti apa yang dipersembahkan orang Majus itu. Kami hanya memiliki hati yang tulus dan jiwa yang berserah untuk kami persembahkan bagi-Mu. Terimalah dan berkati kami Tuhan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 99 bait yang pertama, Gita Sorga Bergema. Amin.
mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, kita kembali mengangkat pujian kita dari Kidung Pujian Maha yang Indah. Anak-anak, adik-adik sekalian yang di rumah, kita telah mengikuti perayaan Natal Anak 17 Desember 2020 oleh pengurus dan guru-guru SA. Oleh sebab itu kita yakin Tuhan memberkati kita semua, kita terima berkat Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nyatakanlah Natal ini menjadi sukacita setiap hari. Cakapkanlah ia selalu melalui mulutmu dan karyamu, sehingga Natal selalu abadi di setiap sanubari insani. Berkat Tuhan. Tuhan Yesus adalah terang dunia ini, akan menerangi setiap langkah kehidupanmu dan melengkapi sukacita Natalmu sampai Maranatha. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah dan perayaan Natal kita sudah selesai, namun ada informasi yang akan disampaikan oleh Kak Yayu. Kalian dengarkan baik-baik informasi yang disampaikan Kak Yayu. Baik adik-adik yang tersayang, dimanapun kalian berada,
bahwa kakak-kakak sekolah minggu akan menunggu kalian di gereja pada hari ini, Kamis 17 Desember 2020, dari pukul 16 WIB sampai dengan pukul 16 WIB atau dari pukul 4 sore sampai pukul 6 sore untuk orang tua kalian supaya bisa mengambil bingkisan Natal dari kakak-kakak sekolah minggunya. Nah, itu ya adik-adik untuk informasinya. Kakak ingatkan kembali, kami tunggu hari ini dari jam 4 sore sampai jam 6 sore di Gereja Batang Pambelum untuk kalian mengambil bingkisan Natalnya. Kami dari pengurus SPA Jemaat GKI Batang Pambelum mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.